Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in. Wa ashabihi tahirina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi tahirina ajma'in. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muallif Kiai Hasyim Asy'ari memulai kitabnya dengan bacaan bismillah. Sebagaimana telah kita ketahui tentang pembahasan penjelasan tentang bismillah, kenapa ulama memulai kitabnya dengan bismillah, ada 3 alasan ya. Yang pertama, iktidaan bil kitab, karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran urutannya bismillah dulu, baru alhamdulillah ya, kan gitu kan. Quran kan awalnya bismillah, baru alhamdulillah. Yang kedua, mengikuti hadis Nabi, ya, mengikuti hadisnya Nabi Muhammad SAW. Apa? Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayah fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa ajdam. Ya, hafal enggak nih? Ya, dihafal. Setiap perkara yang memiliki hal penting, dzibalin, perkara penting, walaupun itu asalnya bukan sunnah, cuma ini manfaat, dzibalin, ada perkara yang bermanfaat, seperti makan, ya. Makan tuh hukumnya apa? Sunnah, wajib, mubah, siapa tahu? Sunnah. Berarti ente makan tau. Makan tuh hukumnya mubah. Ente makan boleh, ndak makan boleh. Ya. Ente ndak makan setahun, boleh ndak? Boleh, pokok ndak mati. Ya. Lah ente mau mati ya wajib makan. Nah, makanya karena mubah hukumnya nanti memiliki hukum 5 hukum. Ya. Setiap perkara mubah itu mesti memiliki 5 hukum. Dulu sudah kita bahas mungkin sama guru-gurunya ya, di kitab fikih biasanya. Setiap perkara yang mubah mesti memiliki 5 hukum. Paham ya? Jadi wajib, jadi sunnah, apa tadi? Bisa jadi nanti haram, bisa jadi makruh, terus mubah yang asalnya. Mubah sendiri. Dan setiap perkara yang asalnya sunnah, maka nanti bisa memiliki 4 hukum. Paham? Setiap yang asalnya sunnah, maka mesti nanti dia memiliki 5 hukum. Apa 4 hukum? Apa? Wajib, sunnah, haram, makruh. Mubah enggak? Karena enggak ada. Ya. Lah makan itu hukumnya mubah. Ya. Maka nanti memiliki 5 hukum. Bisa wajib. Kapan wajibnya makan? Kalau enggak makan mati. Ya. Kita enggak makan mati. Ada makanan wajib dimakan. Kalau kita menyanyiakan sampai kita mati, matinya su'ul khotimah bukan husnul khotimah. Enggak, saya zuhud, enggak mau makan. Loh, ada makanan kok. Saya enggak mau makan. Itu makanannya haram. Bangkai. Loh, dalam syariat demi menyelamatkan nyawa, bangkai halal, sekedar untuk menutupi lapar. Gitu kan? Saking pentingnya hidup. Maka kalau kita enggak makan mati, maka terus ada makanan haram. Meninggal bukan syahid. Nah, gitu.
Justru kalau kita makan makanan enak, merokalek enggak tahu makanan ya, roro merolek ada duri masuk, kelek mati. Syahid kita. Karena kita enggak tahu. Ya. Enggak sengaja kan? Ya. Atau mau sakit perut mati, syahid. Ya. Mules mati, syahid. Tapi kalau kita kelaparan gara-gara enggak makan, terus ada makanan, kecuali enggak ada. Kalau enggak ada enggak apa-apa, sudah ada. Makanan ada, nyepak. Sembarang ono kok enggak makan. Nah, maka hukumnya haram. Wajib makan, ya. Yang kedua sunnah. Apa makan sunnah? Kalau makannya diniati niat-niat yang baik. Ya, saya makan nanti biar taklimnya enggak ngantuk, biar bisa qiyamul lail, biar bisa bersyukur, biar nanti bisa bersyukur, bisa melakukan sunnahnya makan. Kan ada sunnah makanan. Kan Nabi kalau makan ada caranya. Lah, pingin makan seperti makannya Nabi, maka dia sunnah makan tadi. Biar bisa mengucap alhamdulillah alladzi at'amana hada, gitu ya. Itu sunnah makannya, gitu. Atau diniati dengan niatan baik. Jadi haram kalau niatnya untuk hal-hal yang haram. Tak mangan engko iki kate nyolong bawaane gede iki, lek oleh. Ini kalau gak makan sih gak songgowo, haram. Makruh kalau hal-hal berkaitan dengan hal yang makruh. Atau mubah kalau dia tidak ada niatan apa-apa, gitu ya. Jadi setiap hal yang yang mubah mesti memiliki hukum 5. Yang asalnya sunnah memiliki hukum 4. Nah, gitu. Kalau bahas itu panjang. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan alhamdulillah. Nah, ini juga mengikuti mengikuti Al-Quran, karena setelah bismillah di Quran itu ada alhamdulillah. Yang kedua juga karena ada hadis yang mengatakan sama seperti hadis bismillah, kullu amrin tibalin la yubda bilhamdulillah fahuwa abtar fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa ajdam. Sama seperti yang bismillah hadisnya. Jadi kalau kita memulai sesuatu, dimulailah dengan bismillah dan alhamdulillah. Setelahnya ditutup dengan alhamdulillah, karena bersyukur. Ya, tapi biasanya kita lupa kalau alhamdulillah, jadi bismillah toh. Kemudian wa salatuhu wa salamuhu, salawat dan salam Nabi. Salawat Allah dan salamnya Allah kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, asyrafil mursalin, paling mulianya para utusan. Ya. Ini juga demi untuk setelah itu diikuti dengan salawat, karena mengingat keberkahan salawat. Ya, yang juga kemarin kita bahas di bab akhir, bagaimana kalau kita membaca salawat atau menulis salawat di sebuah kitab, maka selama tulisan salawat itu masih ada, maka kita dimintakan ampun oleh malaikat. Nah, gitu ya. Kemudian salawat Allah dan salam Allah kepada Nabi Muhammad asyrafil mursalin, yang mana Nabi itu adalah paling mulianya utusan, wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, wa ala alihi thayyibin, dan kepada keluarganya yang suci-suci. Ya, jadi setelah Nabi enggak ada Nabi lagi, Nabi adalah penutup. Kalau ada Nabi berarti Nabi palsu, Nabi terlahir. Ya, jadi ini Nabi terlahir yang diutus di umat terlahir, di zaman yang terlahir. Karena terutusnya Nabi dengan kiamat itu ibarat seperti waktu asar menjelang maghrib. Jadi ibarat dunia itu sehari, mulai subuh pagi sampai sore itu dunia. Lah, mulai terbit subuh sampai asar itu yang ngisi itu nabi-nabi zaman dulu, yang ribuan tahun, yang bahkan mungkin miliaran tahun ya. Ini antara subuh sama asar. Nah, nabi itu asar surup hingga terbenam. Ini waktunya Nabi, waktu kita. Waktu Nabi kita ini terutusnya, kiamat itu ibarat seperti itu. Sudah paling ya surup gitu ya. Jadi tinggal tenggelamnya tok.
Berarti dunia itu lama, iya, lama. Bukan ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun, bahkan bisa miliaran tahun. Kalau melihat dari sejarah, juga melihat dari ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa innallaha khalaqa mi'atai alfi Adam. Allah itu menciptakan 200.000 Adam. Bayangkan ya. Jadi dunia ini Nabi Adam pertama itu 200.000. Mungkin kita tidak pernah dulu hadis ini ya mungkin ya. Ini kan ini hadisnya hadis syad. Hadis yang jarang disebut karena kadang-kadang orang tidak paham. Pernah kejadian kalau tidak salah Ibnul Mubarak kalau tidak salah. Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu pernah ketika tawaf di Mekah dia melihat kayak mungkin antara apa ya, dia melihat kayak di sampingnya ini banyak orang-orang yang tawaf yang tidak dia kenali. Iseng tanya, ente dari mana? Ente sejak kapan ada di sini? Mungkin melihat dengan mata batinnya ya, mungkin kasapnya dia kelihatan. Ditanya dia, orang yang tadi jawab, saya ini tawaf di sini mulai sejak sekian ribu tahun, sekian ratus ribu tahun. Padahal umur dunia ini dari Nabi Adam yang ayah kita yang Nabi Adam terlahir itu berapa tahun? Enggak ada ratusan tahun. Ya, puluhan ribu tahun enggak ada ratusan tahun. Ini sekian ratus tahun. Ibnul Arabi bingung, masa sih? Padahal Nabi Adam tidak ada. Dari sejak itu belum ada, paling berapa ribu tahun, enggak ada 10.000 tahun. Ya. Wah ini ngomongnya ratusan ribu tahun. Tanya loh, Nabi Adam tidak sampai segitu kok. Dijawab oleh orang ini loh, ente ini tanya Adam yang berapa? Saya ini umatnya Nabi Adam yang sekian, gitu. Ya. Nah, baru dia ini Ibnul Arabi teringat ada hadis ini, ada hadis Nabi. Innallaha khalaqa mi'atai alfi Adam. Allah itu membuat 200.000 Adam. Ya. Adam kita itu, Nabi Adam yang menurunkan kita ini yang terlahir. Ya. Terus paling akhir lagi adalah Nabi Muhammad. Berarti kita ini ya itu ya. Jadi ibarat dunia itu tinggal surup pluk, tinggal nunggu maghrib tarhem ya. Jadi kita ini tinggal tarhem ini. Jadi umur dunia kita ini sudah tarhem, sudah menjelang maghrib. Makanya jauh enak-enak. Jadi dunia itu akhir kita itu, sudah di akhir. Jadi ibarat kiamat itu di ambang pintu sebenarnya. Dan sudah banyak tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya ya akhir Allah membuat waktu itu cepat. Ya kayak sekarang kita ini. Ya, kemarin koyok berat 20 hari taklim 4 kali, sekarang seminggu. Ya. Sekarang seminggu. Antum besok ketemu lagi, besok ketemu ya. Mau kurang berapa hari? Ya. Besok Senin sudah kurang berapa hari? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kurang 5 hari. Kita ke Rabu, Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad 4 hari. Itu ngono tak sudah. Ya. Apalagi kalau kita dibawa acara gini nih taklim, lupa sudah. Apalagi kebawa ngantuk, bangun, taklim, ngantuk, bangun, wis moro-moro gak kerasa buka isu sahur. Kita tak ya. Makanya disyukuri kita taklim ini yang ngantuk iso. Tapi kalau anak-anak tak ketak ada ngantuk. Allah mempercepat dunia ini. Hadisnya yang sering kita sebut ya, la taqarrub zaman, la taqumu hatta yataqarrab zaman, takunu sanatu kasyahr, wasyahr kal jum'ah, wal jum'ah kal yaum, wal yaum kas-sa'ah, was sa'ah ka ihraqis sa'af. Itu. Artinya dibaca sendiri. Sudah sering sebutkan anak, wis hafal wayai. Wa ashabit tahirin, ya, wa ala ali thayyibin, dan keluarganya yang baik-baik. Ali kemarin
tentang al sudah disebutkan panjang lebar oleh Habib Abdurrahman. Al di situ banyak kriteria. Ada al dari segi apa? Al dari segi zakat itu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian kalau al dari segi nasab yaitu keluarga Nabi, anak turunnya. Ya. Duriyahnya Nabi. Kemudian al dari segi kemuliaan apa? Adalah kullu mu'minin taqiyyin. Ya. Setiap orang mukmin yang bertakwa itu adalah keluarga Nabi. Orang mukmin, jadi orang muslim, ada orang muslim mukmin. Jadi orang muslim beriman pada Allah, pada Nabi Muhammad sudah keluarga Nabi. Sudah jadi keluarga Nabi. Ada hadisnya, ada. Waktu suatu saat Nabi itu mengatakan wa syauqah apa tadi? Ikhwani, ya. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kalau saudara kan berarti keluarga kan? Orang itu dianggap saudara kalau keluarganya. Dia punya apa tadi? Punya kakak, berarti saudara, keluarga kan? Bahkan keluarga dekat. Kalau hanya keluarga bisa jauh bisa dekat, tapi kalau sudah saudara berarti keluarga dekat. Jadi Nabi itu mengatakan wa syauqa li ikhwani, aku sangat apa tadi? Aku sangat rindu pada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara antum ya Rasulullah? Enggak, ente ini sahabatku, sahabat orang jauh. Jadi sahabat itu orang jauh kalau di sisi Nabi, walaupun mereka mulia ya. Ini dari kemuliaan. Terus sahabat mengatakan, kalau gitu siapa ya Rasulullah? Orang yang apa yang maksudnya teman itu siapa? Apa yang maksudnya keluarga apa? Saudara itu siapa? Kata Nabi, saudara itu adalah orang yang nanti hidup setelahku, tidak pernah melihat aku dan dia beriman kepadaku dan membela aku. Ya. Maka kita ini kalau berbuat sesuatu niatkan untuk menyenangkan Nabi, untuk membela Nabi. Kita belajar begini ini diniatkan untuk meneruskan perjuangan Nabi, meneruskan apa yang dikerjakan Nabi. Ya. Jadi kita mulia di hadapan Nabi itu mulia. Jadi dianggap saudaranya oleh Nabi. Pokoknya beriman ya, beriman, takwa, mukmin, ya Islam, iman, bertakwa, sudah jadi keluarga Nabi. Kemudian wa ashabihi tahirina ajma'in, dan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini baru sahabatnya, sahabat. At-tahirina yang suci-suci, ajma'ina semua. Jadi sahabat Nabi itu yang mati dalam keadaan menjadi sahabat, mereka adalah suci. Ya. Apapun keadaan mereka. Ini dari segi umum ya. Kalau dari segi khusus sahabat itu ada yang mulia memang. Ada apa tadi? Ada kedudukannya yang mulia. Yang paling mulia kedudukannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang jadi khalifah, itu paling mulia. Ya, 4 sahabat itu yang paling mulia. Pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini orang paling mulia setelah Nabi. Setelah itu siapa? Sayyidina Umar, baru Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali. Antara Utsman Ali ini ada ulama beda. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan Sayyidina Utsman. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar dan Umar ini tanpa ada khilaf. Jadi keutamaan kedua orang ini sudah tidak ada dari khilaf. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu khilaf. Tapi pendapat yang muktamad adalah yang mengikuti sesuai urutan. Berarti Utsman dulu, baru Ali, ya. Baru sahabat-sahabat yang mendapatkan apa? Yang mendapatkan kedudukan al-mubasysyirina, gelar al-mubasysyirina bil jannah, yang mendapat kabar gembira dapat masuk surga secara langsung. Kemudian baru sahabat siapa? Baru sahabat yang baru sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian mengikuti Bai'atur Ridwan, baru sahabat-sahabat yang lainnya. Dan semua secara umum sahabat itu adalah suci.
mereka udul. Udul itu dapat dipercaya. Apapun yang dikatakan mereka pasti benar, sahabat itu. Udul. Ya. Jadi mereka ini adil. Adil itu orang yang dipercaya. Jamannya udul. Jadi ashabun Nabi semuanya udul. Ya. Jamannya adil, adil, udul. Dapat dipercaya, tidak mungkin bohong. Pokoknya sahabat mengatakan begini mesti benar, tidak mungkin bohong. Kalau selain sahabat mungkin bohong, tapi kalau sahabat tidak mungkin. Ya. Makanya sahabat itu karena demikian mendapatkan gelar at-thahirina, suci semuanya. Ya, jadi sahabat-sahabat Nabi yang suci semuanya. Kemudian amma ba'du, setelah itu faqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW. Sayyidina Aisyah siapa? Istrinya Nabi SAW. Ya, istrinya Nabi, satu-satu istrinya Nabi yang perawan. Ya. Kemudian dia adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Aisyah. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Qala, Rasulullah bersabda, haqqul walad, haknya seorang hakul walad, haknya seorang anak, ala walidihi, atas ayahnya. Maksudnya yang harus dilakukan oleh ayahnya, haknya seorang anak yang harus dilakukan oleh ayahnya ada 3. 1, an yuhsina ismahu, hendaklah apa? Memperbagus namanya. Ya, memperbagus namanya. Jadi nama itu harus bagus. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Ada orang namanya Abdul Halim, ada orang namanya Abdul Syakur, berarti berharap anaknya jadi ahli syukur, begitu. Ada orang namanya Abdul Halim, berarti berharap anaknya jadi orang penyabar. Halim, Halim itu penyabar. Sobur, sobir, Halim, Halim itu sama, sabar. Cuma bedanya kalau sobur itu tingkatannya lebih tinggi Halim. Kalau Halim itu sabarnya lebih tinggi lagi. Ya. Kalau Halim itu maksudnya sebutan ya, Halim itu sama, sabar namanya. Sabarnya itu lebih tinggi, kenapa? Jadi gini, kalau ada orang memaafkan sebelum disalahi, berarti di makomnya makom Halim. Ya. Jadi dia ini sebelum minta maaf, bahkan sebelum bersalah sudah dimaafkan. Ini berarti Halim. Orang kalau ngamuan bukan Halim, ya, keliru jeneng berarti ini. Kalau sabar itu orang memaafkan setelah minta maaf, itu maklum. Nanti dimaaf, nanti dipukul, orangnya minta maaf, enggak apa, khair insyaallah, saya maafkan. Sabar ini, tapi bukan Halim, sobir namanya. Gitu ya, jadi beda. Jadi nama adalah doa, maka harus baik namanya. Makanya ada orang-orang dulu nama itu mesti mengandung doa, mengandung kebaikan. Ya. Ada Hartono, berarti Harto, berarti dia berharap anaknya punya harta. Ya, ada ayah. Ya. Ada kan Harto. Ya. Sampurno, ada kan? Sampurno, berarti anaknya ingin sempurna, karena itu doa. Tapi namanya nama Jawa. Nah, gitu. Kalau perempuan Lestari, ini zaman dulu maksudnya orang Jawa, Lestari, ada apa gitu. Nah. Walhasil itu harapan-harapan, makanya harus baik. Ya. Ada Abdul Halim, Abdul Ghafur. Atau dinamai dengan nama-nama ulama-ulama, berharap anaknya ini mirip seperti ulama, gitu ya. Anaknya dinamai Abdul Qadir, biar nanti dia seperti harapannya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu. Ya. Jadi harus haknya orang tua yang harus dilakukan untuk anaknya adalah pertama ada 3, memperbagus namanya. Yang kedua wa yuhsina murdi'ahu, dan memberikan muhsin itu memperbagus. Murdi ini ini perawatannya, susunya. Jadi harus memberikan susu yang baik, air susu yang baik kepada anaknya. Harus memberikan air susu yang baik pada anaknya. Susu siapa? Ya susu orang tuanya, ya.
Terus nanti dikasih makan makanan yang baik. Kemudian atau perawatannya ya, perawatannya. Bisa juga perawatannya, bukan hanya susu, perawatannya. Yang merawat juga ibunya. Nah, gitu ya. Jadi harus diperbagus. Ya. Makanya dikatakan untuk sebenarnya ada kisah kalau tidak salah ada orang tuanya ibunya Habib Umar bin Hafid. Anak pernah dengar pengajian seperti itu. Jadi ada seorang perempuan, ada seorang muridnya kalau tidak salah, tanya kepada ibunya Habib Umar bin Hafid. Kan saudaranya Habib Umar bin Hafid ini kan banyak kan, 3 ya. Semuanya jadi semuanya menjadi orang-orang besar. Habib Ali Al-Masyhur jadi qadhi ya, jadi mufti tarim. Jadi mufti itu berarti yang bagian memberi fatwa. Sembarang opo-opo cari dia, itu mufti. Habib Umar apalagi seperti itu. Ada seorang yang nanya, "Ya wahai Syarifah, ya apa caranya bisa mempunyai anak seperti itu? Kayak anaknya antum, anaknya sampean itu." Oh, kok Masya Allah gitu ya. Apa katanya? Gampang gitu ya, simple. Kalau ingin menjadikan anaknya itu anak baik, anak yang Masya Allah, ibunya harus Masya Allah, nah, gitu ya. Orang tuanya harus Masya Allah, nah, gitu. Ibunya harus Masya Allah. Jadi orang tua dulu, kalau anak gitu. Juga ada cerita tentang Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, ya, Abdullah bin Husain bin Thahir. Kan beliau kan seorang ulama yang pengarang apa namanya? Pengarang Taufik, Sulam Taufik, ya, pengarang Sulam Taufik. Beliau ini ulama yang luar biasa zamannya, ya. Ketika ditanya, bagaimana ya Habib, antum ini kok Masya Allah, ya apa? Kok antum ini kok jadi ulama begitu tuh ya apa? Wong tuane ya opo sing didik gitu ya. Ada orang nanya, kata Habib ini mengatakan, iya gini, ini sekedar cerita aja gitu. Saya dulu masih kecil, ketika masih kecil waktu itu ada hari apa gitu katanya. Biasanya anak-anak itu main di tempat main, ketika itu anak ke sana nggak ada, sepi. Akhirnya anak ini pengen rencana tak main di rumah aja, main sama ibunya, main sama kakaknya, main sama ayahnya. Pulang masih kecil, tulinan lah ya, tulinan. Ada kecil, masih umur berapa ya, umur 10 tahun kan, masih kecil kan. Di tempat mainnya teman-temannya nggak ada, akhirnya pengen main di rumah, pengen sama keluarga. Ternyata ketika siang-siang masuk rumah, sepi rumahnya, nggak ada teman main. Mainnya apa? Mau ke kakaknya pas khusyuk mau baca kitab, nggak bisa diganggu. Jadi keluarga gitu. Mau ke ayahnya sedang sholat sunnah di masjid, siang-siang. Ya. Mau ke ibunya baca Quran, gitu. Jadi kabeh jadi orang soleh semua. Ya maklum, jadi Habib Abdullah bin Zubair. Akhirnya katanya ibunya manggil dia, sini nak, sini, ini ayat Quran, dulu ulama nafsiran begini nih, bagus ini ayatnya. Jadi sama ibunya begitu tiap hari. Ya. Kalau kita kan enggak kan? Ya. Mulai kecil sampai rata dewasa ya tempatnya di hutan-hutan. Ya. Di pencete wong, ya. Pencete wong tek kabeh. Ngerusak ladangnya orang. Wes sampai tegegeri piusi wong, ya. Kejadian aja ya, semoga berubah ya kok gini-gini. Ya. Habib Umar gitu juga, ya. Jadi katanya kalau mau jadi anak soleh, ibunya harus soleh. Makanya ibunya gitu, ya. Tidak pernah tidak pernah luput qiyamul lail. Bahkan diceritakan pernah qiyamul lailnya ibunya jadi bukan tidak qiyamul,
telat gitu ya. Bangun ternyata sudah adzan subuh. Itu ditangisi kayak orang kepaten. Saking apa namanya? Saking susahnya gara-gara tidak qiyamul lail. Nah, kalau kita kan enggak kan? Gitu ya. Jadi ayuh sinamurdiah harus perawatannya diperbagus. Susunya yang merawat keluarganya ini. Kemudian wayuhsin adaba dan memperbagus adabnya. Ada 3 ya. Memperbagus adabnya. Berarti harus belajar, diajari ilmu, karena adab ini yang nggak bisa kita raih kecuali nggak bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Adab-adab ini harus ada ilmunya. Berarti harus orang tuanya ngajari, kalau nggak bisa ya dititipkan ke guru atau ke pesantren begini seperti kita ini. Jadi kita ini dimondokkan oleh orang tua kita ini salah satunya adalah hak ketiga ini. Jadi orang tua kita itu ingin adab kita ini baik. Karena orang tua kita ini tidak bisa ngajar sendiri, maka kita ditaruh di pondok biar nanti adabnya bagus. Punya ilmu, punya adab, punya akhlak. Jadi orang baik, jadi orang berguna, manfaat. Nanti pulang jadi orang baik gitu ya. Pasti ya, kalau kita punya ilmu sih jadi orang baik kalau punya berkah. Nah gitu. Kemudian wa an Ibnu Sirin dan dari Ibnu Maghribnya berapa? Wallahu a'lam bishawab.